saya contohkan Toyota. Toyota itu perusahaan otomotif nomor 1 di dunia. Di bawahnya Honda nomor 2. Nah, saya cek nama Toyota itu 100% dengan power yang sangat full 100%. Oke. ACN memang saya buat dalam konsep dimana bisa membentuk identitas yang baik dalam kehidupan seseorang, dan tentunya dalam hal bisnis atau dalam hal rezeki lah kita bilang. Dalam hal bisnis banyak sekali orang yang mengalami kebangkrutan tidak jelas di dalam menjalani kehidupan bisnisnya. Ada yang baru buka usaha, kemudian tiba-tiba ada yang minjam duit, ternyata modalnya dipakai jadi bangkrut. Ada yang menjalani usaha, tiba-tiba ada bencana alam, kemudian usahanya bangkrut. Dan terkesan bahwa pada saat mereka buka usaha, kok yang bangkrutnya cuma dia gitu. Padahal sebenarnya ya semuanya kena gitu, cuma memang dia merasa seperti itu. Nah, itu pada dasarnya kita bisa lihat dari nama mereka. Di nama mereka itu pasti akan ada 1 atau 2 parameter kehancuran di bisnis. Jadi kerusakan di bisnis saya sebutkan. Jadi jika memiliki parameter itu, maka apapun yang kita kerjakan dalam usaha kita atau bisnis kita atau pekerjaan kita atau karir kita itu akan selalu mengalami kehancuran gitu. Dan itu ada faktor eksternal dan internal. Kalau kita memiliki faktor eksternal saja dalam nama kita, maka pihak luar yang akan sering menghancurkan kita. Saya contohkan, misalnya Anda punya bisnis, kemudian di nama Anda ada faktor eksternalnya, maka banyak orang luar yang berusaha akan menjatuhkan bisnis Anda, entah bagaimana caranya, entah bisa dengan bikin propaganda atau bisa merusak harga Anda gitu atau segala macam. Nah, itu kalau kita punya faktor eksternal. Tapi kalau kita punya faktor internal, otomatis kita yang jadinya tidak serius dengan bisnis tersebut. Kita semangat di awal mengelola bisnis tersebut, kemudian akhirnya kita mengeluh gitu, dan akhirnya bisnis tutup. Saya contohkan misalnya kita mau bisnis toko handphone misalnya. Kalau kita punya parameter kematian internal, maka kita akan awalnya semangat gitu buka toko handphone. Nah, begitu ramai kita mengeluhnya klasik. Waduh, repot banget nih kalau udah rame. Nah, itu kan mengeluh yang aneh gitu. Rame kok repot gitu. Padahal itu memang harusnya kan rame yang dicari gitu. Jadi itu internal. Nah, yang lebih berbahaya adalah kalau kita mempunyai faktor eksternal internal dalam nama kita untuk kerusakan itu. Nah, ini yang cukup akan memberatkan kita dalam melakukan bisnis, karena dari luar akan merusak, dari dalam diri kita juga akan merusak bisnis itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa tulis jidatnya gitu ya, tulis jidatnya sudah sial gitu, saya sih tidak percaya itu gitu. Dalam artian ada orang yang katanya lahir di bubu bolong misalnya gitu, lahirnya boros segala macam. Sebenarnya mungkin saja kalau menurut saya dia mempunyai kelahiran di sial itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, penjelasannya adalah kelahiran itu tidak mendrive atau tidak menyetir kehidupan. Yang menyetir kehidupan adalah nasib. Nah, itu ini yang membedakan ya. Jadi itu yang membuat dia pontang-panting itu bukan kelahirannya, tapi adalah nasibnya dia gitu. Kelahiran itu adalah takdir gitu. Nah, nasib itu adalah identitas atau namanya. Jadi itu pasti karena nama yang membuat dia memiliki hal seperti itu gitu. Ya, untuk segala macam pekerjaan ACN ini tentunya bisa gitu. Dan tentunya gini, konsepnya gini, pada saat kita memiliki nama yang bagus, pekerjaan itu apa saja bisa gitu. Bahkan kalau saya bilang maling pun bisa gitu. Bahkan jadi maling yang profesional nanti gitu kan. Karena namanya bagus. Sama seperti pisau, jika pisau ini di tangan koki yang handal, dia akan jadi masakan yang bagus. Tapi jika di tangan pembunuh yang handal, maka dia jadi alat yang membunuh yang bagus gitu. Jadi tapi kalau di tangan orang yang nggak bisa apa-apa, ya tentunya pisaunya tidak akan berguna sama sekali. Jadi kalau kita punya dasar yang bagus atau namanya bagus, maka apapun yang kita kerjakan itu akan tentunya bagus gitu konsepnya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Bahkan ada yang pernah mengalami itu gitu. Dia betul-betul tiduran di rumah, tiba-tiba ada yang transfer duit gitu, tiba-tiba ada yang datang bawain duit gitu. Memang itu ada beberapa yang mengalami.
tapi tidak se ekstrim itu gitu maksudnya. Tetap kita harus kerja, tetap kita harus melakukan aktivitas, menghasilkan sesuatu. Cuma yang membedakan karena dulu di nama kita mungkin banyak parameter kerusakan yang menghadang, sehingga agak sulit kita mendapatkan rezeki yang full. Nah sekarang dengan nama yang baru, begitu dia bersih tanpa ada parameter penghadang, tentunya rezeki sedikit pun itu akan mengalirnya juga bagus gitu. Jadi itu yang membuat lebih mudah untuk kita menerima, bahkan kerja sedikit saja hasilnya sudah lebih banyak daripada kita dulu kerja banyak gitu. Sebenarnya pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan nama, mau itu nama kita, nama binatang, nama usaha, apalagi itu sangat bisa untuk dipakai dalam HCN gitu. Jadi kita bisa menganalisa nama usaha tersebut, atau kita membuat nama usaha yang bagus dan kita pakai di usaha kita. Dan itu juga saya sudah buktikan dengan beberapa klien yang membuat nama untuk usaha di saya gitu. Dan sekarang usahanya jauh lebih baik karena nama usaha itu memiliki energi yang lebih baik daripada nama usaha yang lain gitu. Dan tentunya dengan nama dia juga lebih baik, maka akan menciptakan sinergi yang lebih baik. Oke, saya beberapa kali pernah meriset itu. Saya contohkan misalnya bank itu yang memiliki ya saya contohkan BCA gitu. BCA itu memiliki power 100% gitu. Wajar BCA besar. Terus BRI juga sama 100%, BRI juga besar. Dan saya contohkan brand misalnya atau perusahaan dunia. Perusahaan dunia itu saya contohkan Toyota. Toyota itu perusahaan otomotif nomor 1 di dunia. Di bawahnya Honda nomor 2. Nah, saya cek nama Toyota itu 100% dengan power yang sangat full 100%. Nah, yang kedua Honda juga 100% sama. Jadi keduanya itu berada di posisi 1 dan 2. Itu menunjukkan bahwa itu memang bekerja. Terus kita contohkan brand, misalnya Facebook itu tidak 100%. Facebook itu perusahaan yang memiliki power sekitar 80%. Nah, tapi dibandingkan pendahulunya yaitu Friendster yang cuma memiliki nama 33%, tentunya Facebook jauh menang gitu. Itu yang menyebabkan Friendster disapu bersih dan hilang, sehingga Facebook yang muncul. Nah, kemudian kalau merek handphone, misalnya contoh, kenapa iPhone itu bisa mahal segala macam? Itu karena merek iPhone-nya itu di atas 80%. Dan bahkan iPhone ini mengalahkan merek Apple-nya sendiri gitu. Dia yang paling tinggi dari semua merek handphone gitulah bahasanya. Jadi sebenarnya data tidak akan pernah bisa membohongi kita gitu. Kalau dia sudah datanya bagus, maka kinerjanya akan bagus. Nah, dari data-data yang saya punya itu saya sudah mencoba melakukan beberapa riset. Memang terlihat banget kalau power namanya bagus, energinya bagus, identitasnya bagus, maka membuat usaha itu semakin bagus. Sebenarnya bisa kalau kita merubah nama usaha aja untuk bagus, bisa. Tapi masalahnya kalau kita yang punya usaha itu namanya kurang bagus, nanti lama-lama kita yang bisa keluar dari usaha itu, usahanya akan tetap jalan gitu. Jadi kita bukan jadi pemilik lagi, mungkin kita bisa jadi pegawainya malah. Padahal kita yang awalnya merintis usaha tersebut. Itu kalau kita tidak memiliki nama yang sama atau yang sama bagusnya dengan nama usaha itu. Nah, tapi kalau kita memiliki nama yang sudah bagus, atau kita buat nama yang bagus secara pribadi, nama kita sendiri dan nama usaha yang bagus, maka sinergi yang diciptakan akan jauh lebih baik lagi gitu, lebih sempurna lagi hasil. Kalau untuk nama usaha dia tidak ada terapi nama di situ, dia cuma kita nanti tentukan harinya, terus kita lakukan upacara di situ, peresmian lah openingnya di situ. Nah, kita lakukan di situ, dan nanti begitu udah selesai ya sudah, jadi tidak ada terapi lagi, tinggal dibuka saja dan kita tinggal mulai usaha tersebut. Dilakukan rebranding ulang. Kalau misalnya usaha itu sudah jalan dan kita mau ganti nama usaha, tentunya kita harus rebranding juga, kita rubah semua di situ. Nota-notanya atau bukunya atau pelangnya kita rubah semua. Nah, itu kalau itu yang sudah jalan usahanya. Tapi kalau memang nol, ya enggak, tentunya kita enggak lakukan itu. Kita langsung buat nama usaha baru dan udah kita jalan dengan nama usaha itu.
Ya betul, jadi pada saat kita mau buka usaha kita sudah punya nama yang bagus dulu gitu. Dan namanya ini harus spesifik ke usahanya, misalnya usaha A maka namanya tipe A gitu. Karena nanti akan jauh bisa membuat usaha itu lebih bagus lagi. Ya tentunya dengan adanya ACN ini kita jadi lebih mudah dalam menseleksi karyawan atau yang mau kita ajak bekerja, karena kita bisa cek nama mereka dulu, jadi nggak harus interview. Jadi interview habis banyak waktu, kita hanya cek nama mereka, nanti kita bisa tahu ini layak untuk kerja enggak, ini layak untuk kerja di depan enggak, ini layak untuk kerja di belakang enggak. Atau kita misalnya punya partner bisnis, kita cek namanya, wah ini layak untuk jadiin partner enggak. Karena kalau di namanya sudah parah parameter kerusakannya, itu bisa dipastikan kita tidak akan bisa lama dengan mereka dan nanti dibubar gitu kan. Sebelum itu terjadi mending kita tahu lebih awal gitu. Jadi kita bisa lebih bijaksana nanti dalam memilih. Jadi saran buat yang ingin berbisnis atau punya usaha atau apapun yang berhubungan dengan bisnis gitulah atau rezeki gitu. Saya sarankan untuk cek nama dulu, karena kalau kita mempunyai nama yang buruk, banyak parameter kematiannya, banyak parameter kerusakannya, itu akan lelah nanti kita menjalani kehidupan. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa maksimal gitu. Yang ada hanyalah cerita indah yang seolah-olah kita dapat tapi nggak dapat gitu. Jadi mending kita rubah nama dulu, buat nama yang bagus, kemudian baru kita bisnis. Banyak sekali yang terapi nama ke saya, itu saya sarankan untuk fokus terapi dulu. Jangan ambil bisnis yang besar gitu. Kalau mau dagang ya silahkan, tapi jangan ambil sesuatu yang kita harus pinjam duit lah segala macam. Kita fokus dulu terapi nama. Karena nanti begitu terapi namanya sudah jalan, sudah bagus, namanya kita sudah masuk, nah itu mau ambil bisnis apa aja silahkan gitu. Karena nanti pada saat kita punya nama yang bagus, maka bisnis yang kita akan lakukan itu akan jauh, akan lebih bagus. Itu sudah data yang saya punya gitu.